Keputusan wali kota untuk membuka akademi kepolisian bagi semua kalangan menarik sekumpulan orang payah yang tak layak melindungi dan melayani apapun. Film ini menjadi film komedi favorit yang dapat membuat perut kalian tergocek kiri dan kanan, yang memiliki plot serangkaian cerita petualangan lucu dari para calon polisi yang bukannya menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, tetapi malah menambah masalahnya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Ramadan sebentar lagi, inilah dia Police Academy. Mi cucu. Film ini diproduksi pada tahun 1984, merupakan salah satu film komedi legendaris pada zamannya yang disutradarai oleh Hugh Wilson dan dimintangi oleh Steve Guttenberg, Kim Cattrall, Michael Winslow, Jiwi Bailey, Bubba Smith, Andrew Rubin, serta Donovan Scott, dan beberapa artis lainnya. Di sebuah kota di negara bagian Amerika Serikat, Akademi Kepolisian membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin bergabung menjadi petugas polisi. Dikarenakan kurangnya petugas polisi di bagian wilayah tersebut, sehingga mereka bersedia menampung orang-orang dari berbagai latar belakang dan tingkat kemampuan yang bisa dibilang di bawah rata-rata. Banyak kadet yang ingin mendaftar di Akademi Kepolisian saat itu, dan mereka semua memiliki berbagai alasan untuk mengikutinya. Akan tetapi, dari banyaknya kadet-kadet yang ingin menjadi polisi, ada salah satu kadet bernama Kerry Mahoney yang mendaftar di kepolisian karena terpaksa. Kerry diberikan dua pilihan oleh Kapten Reed, yaitu disuruh memilih untuk ikut tes kepolisian selama 14 minggu atau memilih masuk penjara dikarenakan banyaknya masalah yang ia sebabkan di luar sana. Di akademi, Kerry berkenalan dengan beberapa kadet-kadet yang juga dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena kemampuannya yang di bawah rata-rata. Mereka adalah Larvel, George, Moses, Tackleberry, dan Leslie. Keenam orang ini pun nantinya bakalan kerap menghabiskan waktu melakukan berbagai aktivitas yang gila dan konyol di akademi. Kerry mulai melancarkan aksinya di hari pertamanya saat acara pelantikan kadet baru. Kerry pun berpura-pura menjadi pengawas untuk menggoda salah satu kadet wanita yang bernama Karen secara vulgar, agar ia secepatnya dikeluarkan dari akademi. Di sela pemberian arahan dari komandan, salah satu peliharaan kadet yang bernama Leslie memberi masalah pada sang komandan. Academy, you will learn. Princess, come here. Tak cukup peliharaan dari Leslie membuat masalah, Leslie pun membuat masalah kembali yang masih berhubungan dengan komandan, yaitu istrinya, dengan memasuki kediaman komandan dan tak sengaja melihat istri sang komandan sedang mandi. Sebenarnya masalah tersebut karena ulah dari Mahoney yang menunjukkan tempat yang salah untuk pengambilan seragam. Saat Letnan Harris melakukan pemeriksaan asrama, dia menemui dua kadet yang bernama Chad dan Kyle, yang bermaksud menjadikan dua kadet tersebut sebagai kaki tangannya untuk selalu melaporkan setiap tindakan pelanggaran dari kadet yang bertujuan mengurangi jumlah kadet karena Letnan Harris menganggap semua kadet seperti sampah dan tak pantas mengayomi masyarakat. Pada saat apel sore, Letnan Harris memberitahu para kadet bahwa selama pelatihan, para kadet diawasi oleh dia sendiri dan sersan wanita bernama Callahan, serta menunjukkan tindak diskriminasinya dengan para kadet. We've got you because you are the worst people here. You people are D Squad. D for dirtbags. When I say, hey, dirtbags, that means you. Di sela-sela pelatihan materi, Kerry pun kembali mencari masalah dan sekarang giliran Letnan Harris yang menjadi korbannya. In a previous life, I served with Her Majesty's forces in India. Interesting sideline here. If you're trying to get thrown out of here, Mahoney, I'm afraid that's quite impossible. Tetapi, Letnan Harris mengetahui niat Kerry sebenarnya dalam mencari masalah di akademi dan mengatakan bahwa itu semua mustahil. Setelah mendengar hal tersebut, Kerry ingin secepatnya menemui komandan untuk menanyakannya langsung kenapa bisa seperti itu. Di saat Kerry menemui komandan, Kerry baru mengetahui itu semua karena keputusan dari Kapten Reed, dan juga Kerry merasa tertipu bahwa sebelumnya Kerry hanya diberitahukan untuk ikut Akademi Kepolisian selama 14 minggu, itu berubah menjadi 24 minggu. Pelatihan para kadet pun terus berlanjut, begitupun juga dengan tingkah konyol para kadet dalam pelatihan, ditambah Kerry terus mencari masalah kembali dengan Letnan Harris setelah mengetahui nasibnya seperti ini karena ulah Kapten Reed. Letnan Harris pun tak tahan dengan tingkah konyol Kerry dan para kadet. Letnan Harris beserta kaki tangannya yaitu Chad dan Kyle mencari cara agar Kerry beserta kadet lainnya menyerah untuk lanjut mengikuti pelatihan akpol dengan terus mengawasi gerak-gerik Kerry dan para kadet lainnya. Hingga suatu hari, Chad dan Kyle mendengar dari Letnan Harris bahwa Kerry beserta kadet lainnya mengendap-endap untuk membuat suatu pesta di hari libur dan menyuruh Leslie untuk mencari informasi di mana tempat diadakannya pesta tersebut.
Karena Leslie tidak ingin dibully lagi oleh mereka, dia pun dengan terpaksa mencari tahu informasi tersebut dengan menemui Carrie. Carrie pun langsung mengetahui bahwa itu semua ulah dari Chad dan Kyle. Carrie pun langsung memberikan informasi palsu tentang tempat diadakannya pesta yang berada di bar Blue Oyster, yang ternyata merupakan bar yang berisikan para kaum pencinta sesama jenis. Pesta pun berjalan meriah tanpa Chad dan Kyle, ditambah pujian hati Carrie yaitu Kadet Karen datang menghadiri pesta. Kisah cinta mereka pun terjalin di sana dan membuat Carrie betah untuk mengikuti pelatihan akademis setelah mendengar alasan konyol dari pujian hatinya. Why do you want to be a cop? I like to dress like a man. Me too. Keesokan harinya, saat sesi simulasi pelatihan menghadapi kejahatan di masyarakat, para kadet pun bertingkah konyol kembali di sana. Bukannya menembak target penjahat tepat sasaran, tetapi menembak target rakyat sipil. Ditambah sesi latihan ini menjadi sesi latihan favorit kadet Tackleberry yang hobi menggunakan senjata api. Tingkah konyol pun terus berlanjut sampai malam hari, di saat George, yang tiap malamnya selalu mengendap-endap memasuki asrama wanita, hingga akhirnya dia salah memasuki kamar yang ternyata milik Sersan Callahan. George pun dihukum untuk melakukan enak-enak dengan Callahan sampai pagi hari. Sir. Chad dan Kyle pun masih tak terima dan mencoba balas dendam kepada Leslie atas informasi palsu yang didapatkannya, yang membuat mereka berdua menjadi trauma untuk mengunjungi sebuah bar. Chad dan Kyle pun ingin menyingkirkan Leslie dari akademi dengan membawa wanita hiburan masuk ke dalam kamarnya. Dan saat itu bertepatan ada pemeriksaan asrama dan juga adanya kunjungan dari Departemen Kepolisian dari daerah lain. Leslie pun segera meminta bantuan pada Carrie untuk membawa wanita hiburan tersebut keluar dari asrama dan mencoba menyembunyikannya di dalam podium. Well, I'm not really the customer. The real customer will be here any second now, okay? Okay. Namun karena ulah dari Carrie, sang komandan yang saat itu ingin presentasi terkena imbasnya. Karena wanita itu tiba-tiba menyeruput Johnny milik komandan dan membuatnya sulit berkonsentrasi saat presentasi. First Slade! Pada saat presentasi berakhir, dia mencoba mengecek siapa yang menyeruput Johnny miliknya. Good speech. Komandan langsung shock dibuatnya dan mengira bahwa Carrie yang menyeruput Johnny-nya. Komandan pun mencoba memberitahu Letnan Harris apa yang telah dilakukan Carrie kepadanya. Tetapi karena merasa dia akan dipermalukan nantinya, komandan pun mengurungkan niatnya dan bergegas keluar dari ruangannya. Para kadet pun semakin lihai dengan berbagai pelatihan yang mereka alami, hingga pada akhirnya mereka semua diturunkan di jalan untuk membantu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi, bukannya menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah di sekitar. No problem, ma'am. Ketika Letnan Harris ingin menunjukkan tingkah kerennya dalam membereskan kekacauan yang diakibatkan kadetnya. Akibat kejadian tersebut, Letnan Harris pun dijadikan lelucon oleh para kadet dan Sersan Callahan. Gak ada akhlak emang ini para kadet. Pada saat dini hari, Moses menceritakan kekhawatirannya pada Carrie mengenai tes pelatihan mengemudi pada pagi hari dan meminta bantuan Carrie untuk mengajarinya mengemudi sebelum tes dimulai. Carrie pun membantunya dan diam-diam meminjam mobil Chad untuk melatih Moses mengemudi. Mobil Chad pun berakhir hancur saat dikendarai oleh Moses, mulai dari melepas jok depan karena posisi menyetirnya tidak sesuai dengan tubuhnya, lalu menabrak semua mobil yang berhenti di depannya dengan alasan bahwa Carrie tidak menyuruhnya berhenti, dan menyetir secara ugal-ugalan sampai dikejar-kejar oleh polisi karena melanggar peraturan lalu lintas. Hasil pelatihan mengemudi Moses pun membuahkan hasil. Moses pun berhasil lulus tes mengemudi dengan lancar dan bahkan membuat kagum para kadet karena aksi mengemudinya. Akan tetapi, tak lama kegembiraan itu berlangsung. Moses hilang kendali dalam mengendalikan emosinya atas makian Chad terhadap kadet Hawks yang rasis saat kadet Hawks tidak sengaja menginjak kaki Chad dengan mobil. Moses yang emosi atas makian Chad langsung berjalan menghampiri Chad yang bersembunyi masuk ke dalam mobil karena takut. Letnan Harris dan kadet Hawks berusaha menahan emosi Moses, tetapi Moses tidak mempedulikannya. Hal tersebut membuat Moses berakhir dikeluarkan dari akademi. Tak lama setelah Moses dikeluarkan, besoknya giliran Carrie yang dikeluarkan akibat pertengkaran dari Kyle dan Chad karena Carrie dan Moses telah menghancurkan mobil milik Chad. Sebenarnya pertengkaran tersebut Carrie lakukan demi membela Leslie yang melayangkan nampan besi ke muka Chad dan membuatnya pingsan seketika karena geram melihat Kyle dan Chad selalu mencari masalah dengan Carrie.
Mendengar Carrie mengaku bahwa dirinya bersalah atas perkelahian tersebut, Lieutenant Harris pun langsung tersenyum jahat karena akhirnya dia dapat membuat Carrie dikeluarkan dari akademi. Ketika Carrie sedang membereskan barang-barangnya, dia mendengar bahwa ada kerusuhan di pusat kota dan melihat para kadet bergegas pergi untuk menghadapi kekacauan yang terjadi. Carrie yang terlanjur menyukai profesinya sebagai polisi, dia pun turut serta dalam barisan untuk mengatasi kekacauan di kota. Sebenarnya kekacauan tersebut terjadi karena ulah ketidaksengajaan dari kadet Fackler. Kekacauan dan penjarahan pun semakin meluas. Para kadet langsung disebar di setiap area yang ditugaskan untuk mengatasi kekacauan dan membantu mengungsikan warga lainnya agar tidak terkena imbas dari kekacauan tersebut. Di saat George sedang membantu warga untuk mengungsi, tanpa sengaja dia melintas di depan kumpulan para pengacau. Holy shit. I got to go now. George pun bergegas lari ke arah Carrie dan Larvel sambil berteriak untuk berlari menghindari amukan massa, karena saat ini para polisi menjadi target amukan massa. Ketika mereka bertiga berlari, tiba-tiba mobil komandan melintas di depan mereka yang bermaksud ingin tahu kondisi kekacauan yang ada di kota, akan tetapi mereka berempat pun berakhir terkepung oleh kumpulan massa. Sang komandan pun mencoba untuk menenangkan amukan massa, tetapi bukannya malah tenang tapi malah beringas amukannya. Tanpa pikir panjang, Larvel pun langsung mengambil alih mikrofon komandan dan menunjukkan skillnya agar bisa lepas dari amukan massa. Komandan pun langsung tancap gas setelah terbebas dari kepungan, tetapi tak jauh dari tempat mereka terkepung, mobil komandan menabrak sebuah mobil saat berbelok. Mereka berempat pun langsung turun dari mobil dan lari terbirit-birit menghindari amukan massa yang mengejarnya kembali. Leslie pun juga merasakan apa yang kawannya rasakan, dia pun turut dikejar oleh massa dan tak sengaja berlari menghampiri area yang dijaga oleh Lieutenant Harris. Dengan tenangnya Lieutenant Harris mengamati Leslie yang dikejar massa dan tanpa dia sadari telah terkepung dan berakhir dijadikan sandera. Di tempat lain, saat sang pujaan hati Carrie terjebak tak bisa kemana-mana di belakang sebuah kotak kayu dikarenakan adanya tembakan dari atas atap gedung yang dilakukan oleh salah satu perusuh sambil menyandera Lieutenant Harris. Carrie pun tak tinggal diam melihat keadaan pujaan hatinya seperti itu dan bergegas mencari jalan menuju tempat perusuh bersenjata itu berada. Sampainya Carrie di tempat perusuh bersenjata berada, Carrie dibuat tak berdaya dengan keadaan yang dialami oleh Lieutenant Harris dan berakhir mengikuti kemauan si perusuh. Ketika mereka berdua diambang kematian, tiba-tiba Moses datang menyelamatkan mereka berdua dan langsung memukul tepat di wajah si perusuh hingga terjatuh turun dari tangga. Atas aksi heroik yang dilakukan oleh Carrie dan Moses dalam menyelamatkan Lieutenant Harris, mereka berdua diberikan penghargaan tertinggi dan tak jadi dikeluarkan dari akademi. Di sela acara penghargaan Carrie pun mengalami apa yang komandan rasakan saat di atas podium. Film pun berakhir. Gimana kondisi perutnya Lur? Baik-baik saja kan setelah nonton filmnya? Emang film komedi klasik itu nggak ada matinya Lur. Masih tetap aja mengocek perut kita. Pesan moral dari film ini cukup satu kalimat saja. Jangan pernah menilai seseorang dari luar. Percuma punya fisik baik tetapi kepribadian buruk. Bener nggak? Oke gitu ya. Jangan lupa komen-komen di bawah kalau kalian ada request film-film mantap lainnya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.